Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu dengan saya lagi, Rima Novita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5, SD Negeri 5 Kepanjen. Di sini saya akan memaparkan sebuah koneksi antar materi modul 1.2.A8 nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya menggunakan refleksi 4P dalam mengkoneksikan modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga nilai dan peran guru penggerak. Dengan fasilitator Ibu Lydia Ardian MPSI dan pengajar praktik Ibu Purwantiningsih SPD MPD. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tahap-tahap dalam refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa atau facts. Yang kedua, perasaan atau feelings. Yang ketiga, pembelajaran atau findings. Dan yang keempat adalah penerapan atau future. Pada bagian yang pertama yaitu peristiwa atau fact. Di sini momen yang paling mencerahkan dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama adalah pendalaman materi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan, di mana sebagai seorang pendidik kita harus berpihak kepada anak, selalu memberikan sistem aman kepada mereka dan menuntun mereka sesuai kodratnya. Yang kedua, mempelajari nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi di LMS dengan fasilitator dan juga rekan CGP serta elaborasi dengan instruktur. Hal ini sangat menantang bagi saya, di mana saya harus berkomunikasi, harus bekerja sama dengan orang lain agar saya mendapatkan ide dan gagasan yang baru. Yang terakhir adalah melakukan aksi nyata dan juga mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Hal ini merupakan tantangan yang paling besar buat saya karena saya harus melakukan suatu perubahan di kelas saya. Pada peristiwa fact ini, yaitu saya akan menjelaskan keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu filsafat Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman bagi pendidik untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat yang mereka masing-masing untuk menjadi manusia yang merdeka serta menambah kepada anak, menghargai setiap kodrat anak. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pelajaran yang berpihak kepada murid, agar terciptanya pembelajaran menyenangkan serta mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Bagian yang kedua yaitu perasaan atau feelings. Di sini saya akan memaparkan beberapa perasaan saya yang saya alami. Yang pertama, saya merasakan bersyukur sekali dan saya sangat senang telah diberikan kesempatan dalam mengikuti program guru penggerak ini, di mana saya di sini mendapatkan banyak sekali ilmu yang sangat berharga, yaitu menjadi seorang pendidik yang baik, bisa membimbing anak, bisa menuntun anak dan pembelajaran mereka. Yang kedua, saya merasa seperti anak kecil, di mana saya harus belajar, terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Sebagai seorang guru, saya harus terus belajar, saya harus terus mengembangkan diri saya agar saya layak bagi mereka, agar saya menjadi pendidik yang layak, profesional bagi mereka. Yang ketiga adalah termotivasi untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan melakukan suatu pembelajaran yang inovasi dengan penggunaan metode dan strategi bagi anak-anak dalam pembelajaran. Bagian yang ketiga ini adalah pembelajaran atau findings. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa keberhasilan siswa berdasarkan dari nilai KKM. Saya selalu mengajak mereka untuk selalu belajar bagaimana mereka mendapatkan nilai yang baik. Paling minimal mereka mendapatkan nilai sesuai dengan kecerdasan minimal. Yang kedua, saya selalu menggunakan pembelajaran teacher center, di mana saya hanya di depan kelas menjelaskan di depan mereka dan mereka hanya mendengarkan penjelasan saya. Menurut saya dengan suasana kelas yang tenang, dengan mereka mendengarkan penjelasan saya berpikir bahwa mereka memahami apa yang saya jelaskan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya harus mampu menguasai peran guru penggerak, di mana apa yang sebelum saya pelajari dari 1.1 dan 1.2 itu adalah pemikiran yang salah, di mana peran guru penggerak ini adalah kita harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada anak. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dan terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi.
Pada bagian yang keempat, yaitu penerapan ke depan atau future. Pada pengembangan diri yang saya lakukan untuk memiliki nilai dan juga peran guru penggerak, yaitu yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu menghargai kodrat yang dimiliki anak agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna. Yang kedua, menjadi pendidik yang mampu dalam menggunakan teknologi sesuai dengan zamannya. Pada zaman abad 21 ini, sebagai pendidik kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan juga pendidikan secara mandiri, baik online maupun offline. Hal ini saya lakukan untuk bisa mengembangkan potensi diri saya agar saya layak menjadi seorang pendidik bagi mereka. Yang keempat, melakukan berbagai pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan metode dan juga strategi dalam pembelajaran agar anak aktif di dalam kelas, anak juga interaktif dalam kelas. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus menciptakan pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, menjadi pendidik yang reflektif, di mana saya mampu melakukan suatu perubahan yang lebih baik dari kelebihan maupun kelemahan saya dari pembelajaran sebelumnya. Yang terakhir, menjadi pendidik yang mampu berkolaboratif dengan pihak-pihak terkait dan memajukan suatu pembelajaran. Terima kasih telah menonton video animasi pendek dari saya. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.